Oke, selamat malam semua. Hari ini tanggal 19 Maret 2024 ya, penerusan daripada outlook yang kemarin tentunya. Kita bahasin dulu dari indeks dolar. Tentunya untuk pergerakan proyeksi untuk malam ini sampai dengan besok malam ya, sampai dengan besok malam tanggal 20 Maret tentunya. Kita bahas dulu dari indeks dolar. Dari segi indeks dolar, time frame H1 itu zona supply yang di kiri ini sudah jebol dan level tertinggi itu berada di kisaran 104.00 pembulatan. Kalau misalkan dibulatkan ke psikopres levelnya, masih ada potensial indeks dolar ini menuju ke atas. Mungkin fokusnya untuk minggu ini ya terkait dengan FOMC 104.400 mungkin akan dicapai, bahkan bisa lebih. Jadi antisipasinya sementara untuk malam ini sampai dengan besok masih ada potensial untuk indeks dolar ini melakukan koreksi dulu karena baru aja break dari level area zona supply-nya yang bertumbuk dengan resisten yang kedua dari weekly yang ada di 103.800 pembulatan ya. Kalau misalkan ini digambar ya, masih ada potensial untuk indeks dolar itu melakukan koreksi. Batas pantau koreksinya pertama adalah 103.800 itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalkan terjadi sedikit adanya penurunan di kiri ini juga ada zona demand baru. Fokusnya adalah selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 103.600-an, kurang lebih masih ada potensial untuk indeks dolar ini melanjutkan penguatan sampai dengan besok malam. Fokusnya sementara 104.43 terlebih dahulu tentunya, kecuali nanti dari FOMC. Kalau misalkan FOMC itu nanti mendadak hawkish, mungkin level 105 ini pun akan mudah dicapai. Jadi tetap antisipasinya indeks dolar akan berpotensi melanjutkan penguatan. Selanjutnya untuk gold ya, untuk gold kemarin di video yang sebelumnya sudah saya informasikan, kalaupun mau cari ancang-ancang setup sell itu tentunya cari di level area kurang lebih antara 2160 maksimal 2166, dan ini harusnya sih udah ke trigger. Kemudian untuk TP1-nya itu berada di 2149 dan ini harusnya udah TP1 udah kena. Kalau ketemu kondisi yang kayak gini, ini sarannya adalah stop loss majukan ke break even, keluar sebagian posisi, baru untuk target keduanya itu berada di kisaran 2140 sampai dengan 2138 terlebih dahulu. Cuman pergerakan malam ini karena dia retest sekali lagi di level area support yang pertama dari daily, bukan weekly ya. Daily-nya itu 2149 dan ini reject. Fokusnya adalah zona yang diblok di sini dulu, antara zona tengahnya sebagai pivot daily dan support satunya daripada weekly yang berada di 2157, zona yang diblok biru. Kalau misalkan kehilangan yang saat ini berfungsi sebagai resisten, masih ada potensial itu untuk gold sedikit kedorong ke atas. Perhatikan level 2161 karena di sini juga ada zona supply baru yang di blok hijau, kurang lebih di sini ya. Di blok hijau, kalau misalkan pergerakan malam ini ataupun besok itu ternyata level area 2157 break, tunggu. Kalaupun mau ancang-ancang cari setup sell kembali, saran saya adalah tunggu di level area antara 2160-an sampai dengan 2162, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tinggal konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market sih oke. Tetapi yang sudah ada entry posisi sell harusnya sudah keluar sebagian posisi dan stop lossnya ini sudah harus dimajukan. Jadi antisipasi kalau misalkan harga ketarik ke atas, minimal profitnya udah diambil duluan, tinggal bonusnya aja yang jalan. Kemudian kalaupun misalkan nanti ya ataupun besok malam, fokus pertama kan ada di zona blok yang di biru, kurang lebih di ini ya, kita bulatin aja 2155 sampai dengan 2157. Ini sih posisinya saat ini masih dites, masih belum ada konfirmasi akankah dia kuat menahan pergerakan atau justru malah nanti break ke atas, harga bergerak di atasnya 2157. Ini masih 50-50 untuk saat ini. Kalaupun planningnya selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 2157, ini skenario alternatif yang kedua ya. Alternatif pertamanya adalah kalau misalkan break di atasnya 2157, scale in masuk ke market untuk cari setup sell adalah di level area 2160 sampai dengan 2162. Ini mungkin oke. Targetnya
bisa di 2148 sampai dengan 2138. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan level area 2155 sampai dengan 2157 ini kuat menahan dan ada konfirmasi pembalikan arah dari segi time frame H1, kurang lebih tunggu di kisaran antara jam 8 malam atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat malam ini ya. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak ke atas, ini mungkin oke, tetapi perhatikan stop lossnya ini juga sedikit lebar. Kalaupun misalkan digambar, berarti ancang-ancang untuk cari setup sell setelah adanya konfirmasi pembalikan arah, minimal harga harus balik kembali di bergerak di bawahnya 2155. Tetapi dari segi stop loss harus berada di history high yang sebelumnya, kurang lebih itu di kisaran 2163. Jadi untuk stop lossnya itu ruang gerak sekitar amannya sih sekitar 100 pip lah mungkin ya, yang berada di level area 2165 ini mungkin oke. Cuman sebagai targetnya itu TP1 itu bisa di antara 2140 sampai dengan 2138 sebagai TP1. TP2 nya itu bisa dimaksimalkan antara 2131 sampai dengan 2127. Ini juga ada support 3 dan 4 dari daily. Jadi ini waspada. Cuman sebelum harga bergerak menuju support 4-nya daily, hati-hati karena di sini ada zona demand besar yang bertumpuk dengan support kedua weekly yang berada di 2138. Jadi hati-hati. Saran saya sih mending TP1 taruh di sini dulu. Nanti kalau misalkan kena, tinggal majukan stop loss. Kemudian target yang kedua itu bisa digeser ke bawah antara 2131 atau 2127 maksimal ya, sebelum FOMC rilis daripada suku bunga dan pernyataannya di Kamis dini hari. Tetapi skenario sell ini bisa tercancel kalau misalkan yang pertama adalah tidak adanya konfirmasi pembalikan arah, entah itu bearish engulfing, doji, hammer, atau konfirmasi pembalikan arah yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harga bergerak di atasnya 2157, secara otomatis ini akan tercancel, digantikan sebagai skenario alternatif yang kedua, tunggu di level area 2160. Jadi ini fleksibel, wait and see dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Selanjutnya lah untuk GBP USD. GBP USD statusnya sama ya. GBP USD ini sudah kena TP1 pas di level area 1.2670 sebagai support kedua weekly, dan ini harga mantul ke atas. Jadi waspada. Perhatikan aja di sini ada zona drop, base drop kecil kurang lebih ya di kisaran level area 1.2700 sampai dengan 1.2712 kurang lebihnya. Selama zona supply ini nanti mampu menahan pergerakan, ini mungkin ya, kalaupun mau day trade, ini mungkin bisa cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya balik lagi nggak bisa jauh-jauh kalau untuk day trade, karena untuk statusnya untuk swing minggu ini sudah berjalan, TP1 sudah kena, ini bisa dimajukan untuk stop lossnya. Kemudian targetnya ini masih ada ruang gerak di kisaran 1.2597 kurang lebih ya, dan ini hati-hati di kiri karena ini bisa dicek kiri ada zona supply yang belum ke break. Jadi selama zona demand ini belum ke break, masih ada potensial ini terkoreksi ke atas. Sementara fokusnya adalah batasan maksimal sebagai physical price levelnya, yang berfungsi sebagai resisten saat ini adalah di kisaran level area 1.2700 kurang lebih di sini. Jadi antara level area tersebut, batas maksimal adalah zona drop kecil yang terjadi di time frame 1.2712 kurang lebihnya level area tersebut. Ini mungkin oke dijadikan referensi, tetapi hati-hati kalau misalkan zona supply ini nanti break, masih ada potensial ini harga kedorong ke atas kurang lebih di kisaran 1.2725 sampai dengan batas maksimal adalah balik lagi di support pertama dari weekly ya, yang sebelumnya ini support pertama dari weekly saat ini berfungsi menjadi resisten yang berada di 1.2743, baru mungkin ada pergerakan yang signifikan menuju, mungkin ini akan dijebol dulu, zona demand di sini dijebol, koreksi
baru lanjut ke bawah menuju level area 1.2597, kurang lebihnya di kisaran level area tersebut. Untuk Euro USD selanjutnya, pergerakan untuk saat ini dari pergerakan outlook mingguan ya, zona tengah atau pivot itu kan berada di 1.0918, support 1 ada di 1.0887, kemudian support 2 yang bertumbuk dengan level area zona demand itu ada di 1.0842 kurang lebih, dan di sini zona demand di sini sudah di break. Jadi hati-hati, potensial ini terjadi koreksi dulu sebelum harga lanjut ke bawah itu ada. Fokusnya masih tetap kurang lebihnya di kisaran batas maksimal sebagai zona pantau ya, support 3 dan 4 itu ada di 1.0796 sampai dengan 1.0773 kurang lebih di sini. Tetapi hati-hati, potensial koreksi balik lagi menuju bekas level area zona demand yang sebelumnya ini juga mungkin juga bisa terjadi, karena setelah dia break di zona demand di kanan itu juga terjadi level area drop base drop atau zona supply baru. Jadi di sini mungkin bisa dijadikan pantau, zona pantau atau ancang-ancang kalau misalkan cari setup sell kembali. Tentunya dengan targetnya kurang lebih kalau kita ukur dari zona supply menuju zona support 4-nya itu kurang lebih 90-an pip. Ini masih oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari planning untuk setup sell tentunya. Kalaupun mau buy, terus terang untuk Euro USD ini saya no rekom dulu, kecuali harga mampu bergerak kembali di atasnya 1.0887. Ini mungkin skenario buy mungkin akan ada, tetapi selama harga masih belum mampu bergerak, batasan maksimal adalah di 1.08875, skenarionya masih tetap ancang-ancang cari setup sell. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. AUD USD statusnya sama. Ketika harga bermain-main di level area yang sebelumnya itu support 0.6568, di sini kalau kita tandain sebenarnya di sini juga menjadikan level area zona supply baru, dan demand yang ada di 0.6525 ini sudah dijebol, sudah di break. Masih ada potensial dua skenario. Yang pertama adalah ketika harga saat ini, posisi saat ini kan berada di bawahnya level area yang sebelumnya menjadi support. Nah, saat ini 0.6525 ini menjadi resisten terdekat saat ini. Selama harga tidak mampu bergerak di atas ini, masih ada potensial lanjut ke bawah menuju level support 3 dan 4-nya daripada weekly yang berada di 0.6483 dan 0.6462 kurang lebihnya di sini. Tetapi kalau misalkan hari ini terkoreksinya itu harga mampu bergerak ke atas, balik tutup di atasnya 0.6525, masih ada potensial harga lanjut ke atas menguji level area zona supply baru, mungkin akan drop kembali, dan ini mungkin akan terjadi di Rabu malam menjelang Kamis ketika rilis FOMC ya. Jadi tetap waspada. Planning AUD USD adalah ancang-ancang cari setup sell tentunya. Next adalah USD CAD. USD CAD hati-hati. Ini saya hapus dahulu ya, karena ini nggak ke trigger, jadi saya hapus dulu. Untuk USD CAD, pergerakan saat ini tertahan di level area resisten yang kedua dari weekly yang berada di 1.3583. Satu kondisi, kalau misalkan malam ini zona supply yang bertumbuk dengan level area resisten tidak dijebol, masih ada potensial dia balik ke bawah, karena di kiri hati-hati. Di sini ada zona demand baru. Selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 1.3537, ini potensial lanjut ke atas. Jadi tetap waspada untuk pergerakan USD CAD. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup pembelian. Oke, untuk gambaran update untuk outlook ya, mungkin itu aja dulu karena waktunya terbatas. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko ditanggung masing-masing. Ingat, jangan barbar, jangan overload, jangan overtrade. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.